Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan kakak di Devi Sulistiawati Channel. Pada video kali ini, kakak akan menyampaikan sebuah cerita yang menarik dan pastinya kayak akan pesan yang baik untuk kita semuanya. Cerita yang akan kakak sampaikan berjudul Si Rusa Yang Ceroboh. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Yuk simak video kali ini sampai selesai. Di sebuah hutan rimba, hiduplah sepasang sahabat. Mereka bernama Tony dan Bibi. Tony adalah seekor rusa yang ceroboh dan pelupa. Tetapi ia juga memiliki sifat yang baik, yaitu tidak mudah menyerah dan juga seorang yang penyayang. Sedangkan Bibi adalah seekor kancil yang cerdik. Ia sangat suka untuk belajar. Bermacam-macam buku ia sudah baca. Nah, walaupun demikian, ia juga memiliki sifat yang kurang baik, yaitu sangat mudah untuk marah. Mereka berdua berteman baik, walaupun memiliki sifat yang saling bertentangan. Pada sore hari, saat Tony sedang berjalan-jalan di tepi sungai, ia bertemu dengan Pak Benny si beruang madu. Tony, panggil Pak Benny. Iya Pak, ada apa Pak kok panggil saya? Jawab Tony merespon panggilan Pak Benny. Ini Ton, aku titip. Tolong berikan Bibi ya, ia sangat menginginkan buku ini sejak lama. Aku berniat memberikannya padanya, sambil memberikan buku kepada Tony. Baik Pak, akan saya berikan ke Bibi, jawab Tony. Tony pun melanjutkan perjalanannya menuju rumah Bibi. Tetapi di tengah jalan, Tony berhenti. Ternyata Tony melihat sebuah apel merah yang segar di atas pohon apel yang tinggi. Sambil menggerutu, Tony pun berkata, alangkah segar dan manisnya apel itu. Apel itu milikku. Tak menunggu waktu yang lama, dengan susah payah, ia pun berusaha untuk menjatuhkan apel tersebut. Tetapi tak kunjung jatuh. Dan tanpa Tony sadari, ia pun telah menjatuhkan buku titipan dari Pak Benny untuk Bibi. Susah sekali, apel itu tak mau jatuh, gerutu Tony. Saking kesalnya, ia pun menyeruduk pohon apel tersebut. Dan akhirnya apel itu pun terjatuh. Hore, apel ini akhirnya jatuh, senangnya Tony. Telah mendapatkan apel yang ia inginkan. Ia meneruskan perjalanannya ke rumah Bibi dengan sangat bahagia. Sesampainya di rumah Bibi, Tony pun memanggil Bibi. Bibi, ada titipan nih dari Pak Benny, saut Bibi dari jauh yang sangat bersemangat menjawab panggilan dari Tony. Iya Ton, titipan apa itu? Dengan celingak-celinguk, Tony kebingungan. Mana ya? Tadi kan ada di sini, tapi kok nggak ada? Bibi pun bertanya kepada Tony, emang apa sih Ton yang kamu cari itu? Tony pun menjawab, buku kancil yang cerdik tadi diberikan Pak Benny untuk diberikan pada kamu, Bi. Mendengar jawaban dari Tony, Bibi pun terkaget dan bertanya, apa? Hilang di mana buku itu, Ton? Itu buku aku ingin sekali membacanya dari lama. Aku lupa, Bi, tapi kayaknya jatuh waktu aku ambil apel ini, sambil menunjukkan apel yang ia dapatkan tadi di hutan. Dengan muka yang memerah dan suara yang marah, Bibi pun menjawab Tony,
Ayo kita cari Ton buku itu, pokoknya sampai ketemu. Karena ketakutan, Tony dan Bibi pun mencari buku tersebut ke dalam hutan kembali. Mereka pun berjalan menuju pohon apel tadi sambil sesekali mencari-cari di jalan maupun di semak-semak dengan harapan mungkin buku tersebut jatuh di sana. Hingga sampailah mereka berdua di pohon apel tersebut. Lama mereka cari, tapi buku tersebut tidak kunjung ditemukan. Di mana, Ton? Gak ada buku itu di mana-mana. Aku kecewa sama kamu. Jangan temui aku, jawab Bibi. Karena mendengar keributan, Pak Benny, si beruang madu pun menghampiri sumber suara tersebut. Hei, ada apa ini? Kenapa, Bi? Kok marah-marah gitu? Tanya Pak Benny. Dengan suara kesal, Bibi pun menjawab, "Ini Tony, hilangin buku kancil yang cerdik dari Pak Benny," jawab Bibi dengan suara yang marah. Maafin aku, Ton. Aku lupa. Aku ceroboh. Aku nggak sengaja hilangin buku itu. Tony sambil menangis menjawab Bibi. Bibi pun hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Tony. Sudah, jangan marah, Bi. Ini bukunya. Aku menemukannya jatuh di rumput dekat pohon apel itu, sambil menunjuk pohon apel tersebut, jawab Pak Benny. Melihat buku itu ditemukan oleh Pak Benny, Bibi sangat senang dan berterima kasih pada Pak Benny. Terima kasih, Pak, karena sudah menemukan buku ini. Bibi memeluk Pak Benny. Tony menunjukkan wajah yang lega melihat buku itu kembali. Tony pun menjauh dari Bibi dan Pak Benny karena merasa bersalah dengan keduanya. Saat Pak Benny ingin memanggil Tony untuk menyelesaikan masalahnya bersama Bibi, alangkah terkejutnya Pak Benny karena Tony sudah tidak ada di sampingnya lagi. "Loh, kemana Tony?" tanya Pak Benny. Bibi pun menjawab, "Biarkan saja, Pak. Mungkin dia merasa bersalah karena sudah menghilangkan buku ini," saut Bibi. Pak Benny pun menjawab, "Jangan begitu, Bibi. Bagaimanapun, Tony adalah sahabat baikmu. Walaupun ia salah, tapi kamu juga harus tetap memaafkannya. Bukan dengan marah dan menjauh kesalahpahaman ini selesai, tapi permasalahan tersebut bisa selesai hanya dengan meminta maaf satu sama lain dan selesaikannya secara bersama-sama." Tony pun tidak sengaja menjatuhkan buku tersebut. Dia juga sudah minta maaf dengan kamu. Tidak seharusnya kamu tetap marah seperti ini. Bibi mendengar nasihat dari Pak Benny langsung merasa bersalah dengan Tony. Bibi terus mencari Tony. Hingga tak lama kemudian, Bibi menemukan Tony menangis di tepi sungai. Bibi pun menghampiri Tony. "Tony, maafin aku terbawa emosi hingga marah-marah kepadamu. Maafin aku ya, Ton," saut Bibi. Tony pun menjawab, "Aku yang minta maaf, Bi. Aku ceroboh. Aku terlalu bahagia mendapatkan apel ini hingga lupa kalau aku sedang membawa bukumu." Mendengar jawaban tersebut, mereka pun saling berpelukan. "Untuk ucapan maafku, mari kita makan apel ini bersama-sama, Bi," ajak Tony sambil tersenyum kepada Bibi. "Ayo, kelihatan segar sekali apel itu," jawab Bibi. "Iya dong, pasti, hahaha," jawab Tony. Mereka pun saling bermaafan dan mengakhiri kisah cerita ini dengan bahagia. Tamat. Nah, dari cerita tersebut kita dapat mengambil pesan yang baik untuk kita semuanya. Ada beberapa pesan yang bisa kita buat pelajaran untuk diri kita sendiri. Yang pertama,
jika diberi amanat dan tanggung jawab, kita harus melaksanakannya dengan baik. Seperti Tony yang diberikan amanat oleh Pak Benny memberikan buku Kancil yang Cerdik kepada Bibi, maka seharusnya Tony harus menjaga buku tersebut dengan baik hingga sampai ke tangan Bibi. Yang kedua, kecerobohan itu hanya akan menyusahkan kita sendiri. Maka dari itu, kita harus selalu berhati-hati. Yang ketiga, marah seperti yang dilakukan Bibi kepada Tony itu hanya akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Maka dari itu, kita harus mencari sumber masalah tersebut dan selesaikan dengan baik secara bersama-sama. Dan yang terakhir, persahabatan itu pasti ada senang dan juga ada susahnya. Sebagai sahabat yang baik, kita harus selalu bersama dengan sahabat kita, baik itu saat susah maupun saat senang. Nah, saat ada masalah, kita harus saling mengerti dan juga saling memaafkan, karena dengan hal tersebut merupakan kunci persahabatan yang bahagia. Sekian cerita yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Semoga pesan yang disampaikan dalam cerita tersebut bisa kita pelajari dan kita terapkan pada kehidupan kita sama-sama. Sekian dari Kak Devi, kurang lebihnya kakak minta maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.